Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Silvi Meliani, NIM 1911E1015. Di sini saya akan membahas tentang teknik pembuangan data dengan metode Grab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa metode Grab ini terdapat 3 jenis, yaitu Grab 1, Grab 2, dan Grab 3. Nah, oke, kita sekarang ke Grab 1 dulu. Nah, Grab 1 ini dapat digunakan untuk kita menganalisis data apabila kita ingin mengetahui apakah data tersebut nilai minimal dan nilai maksimalnya itu harus dibuang atau tidak. Nah, metode ini tidak berbeda jauh dengan metode Dickson. Hanya saja metode ini kita harus menentukan rata-rata dan standar deviasi terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita menentukan rata-rata dan standar deviasinya. Oke, langsung saja klik sama dengan, kemudian average. Kita blok dari sel D3 sampai sel D9. Kemudian enter, sehingga kita dapat mendapatkan rata-rata pada data yaitu 0,655714. Kemudian kita selanjutnya menentukan standar deviasi. Jangan lupa klik sama dengan, kemudian standar deviasi untuk sampel, kemudian kita blok, kemudian enter. Nah, kita mendapatkan standar deviasi yaitu 0,1965. Oke. Kemudian kita langsung saja dapat memasukkannya ke dalam rumus. Nah, kita cari pertama-tama G1 minimalnya dulu ya, minimum. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Seperti biasa, klik sama dengan. Kemudian kita pakai kurung terlebih dahulu ya. Kita klik rata-rata yang sudah kita cari tadi. Kemudian dikurangi dengan data ke-1 ya. Jadi kita bisa langsung klik data ke-1 yaitu 0,39. Kemudian jangan lupa tutup kurung, kemudian dibagi atau slash dengan standar deviasi. Kita klik saja standar deviasi yang sudah kita cari. Kemudian kita klik enter. Oke, didapatkan G1 minimumnya yaitu 1,349043. Oke. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa G1 minimum yaitu dengan nilai 1,349 itu lebih kecil dari nilai kritisnya, dari data kritisnya. Nah, kemudian, oke, kita bisa menuliskannya terlebih dahulu. Nah, nilainya itu 1,9380. Oke, oh iya, ini sudah diketahui ya yang G1 kritisnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa G1 minimum nilainya dengan nilai 1,349 lebih kecil dari G1 kritis, yaitu 1,9380. Maka data minimum tidak perlu dibuang. Oke, selanjutnya kita menentukan data yang maksimal, apakah data tersebut perlu kita buang atau tidak. Langsung saja kita masukkan ke rumus sama dengan, jangan lupa kurung terlebih dahulu, kemudian klik rata-rata,
kemudian dikurangi. Nah, untuk data yang tertinggi, kita dikuranginya dengan XN. Nah, di mana XN ini merupakan data ketujuh atau data yang terakhir. Jadi kita langsung klik saja 0,99, kemudian dikurung tutup, kita bagi atau slash dengan tanda deviasi. Oke, di enter. Kemudian kita mendapat nilai G1 maksimalnya yaitu 1,69718. Nah, sebenarnya ini negatif, tapi dikarenakan rumus yang kita pakai ini terdapat nilai mutlak, di dalam nilai mutlak, sehingga ini dipositifkan. Nah, oke. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa G1 max dengan nilai 1,697 itu lebih kecil dari G1 kritisnya. Yaitu dengan nilai 1,9380. Maka data maksimum maksud saya tidak perlu dibuang. Oke, untuk metode grab 1 ini sampai sekian, seperti ini. Kemudian lanjut ke metode grab 2. Selanjutnya grab 2. Oke, grab 2 ini dapat kita gunakan untuk menganalisis data tertinggi dan data terendahnya sekaligus. Jadi apabila tidak memenuhi, jadi bisa langsung ditolak gitu. Oke, kita langsung saja melihat rumusnya seperti ini. Jadi di dalam rumus kita harus mengetahui standar deviasinya terlebih dahulu. Jadi kita dapat menghitung standar deviasinya terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja hitung sama dengan di blok datanya. Astagfirullah. Maaf, salah ya ternyata. Untuk menentukan standar deviasi itu jangan lupa formulanya untuk standar deviasi sampel. Kemudian kita blok. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah menemukan standar deviasinya. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus. Kita klik sama dengan terlebih dahulu. Jangan lupa kurung buka. Kemudian kita klik XN-nya yaitu data ketujuh. Dikurangi dengan data pertama yaitu 0,39. Kurung tutup. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Kita enter deh. Oke. Kemudian kita dapat menemukan bahwa G2-nya dengan nilai 3,046225. Nah, kita bandingkan dengan G2 kritisnya, yaitu 3,7200. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa G2 dengan nilai 3,046 itu lebih kecil dari G2 kritisnya, yaitu dengan nilai 3,7200. Nah, maka tidak ada data yang dibuang. Oke, ini kesimpulannya. Kemudian lanjut ke grab 3.
Nah, sekarang metode grab 3. Nah, metode grab 3 ini dapat digunakan apabila kita melihat dua data teratas atau dua data terbawahnya itu menyimpang atau data outlier-nya itu berada di dua data teratas atau dua data terbawah. Nah, jadi kita dapat menggunakan rumus, yaitu ada data yang minimal dan ada data yang maksimal. Sebenarnya ini sama aja, tapi bedanya apabila kita ingin menentukan data minimal ini apakah perlu dibuang atau tidak, jadi kita menggunakan variansnya yang tanpa data minimal, tanpa dua data minimal gitu. Nah, apabila kita ingin mengetahui data maksimal ini apakah perlu dibuang atau tidak, jadi kita menggunakan rumusnya dengan varians yang tanpa dua data yang tertinggi. Seperti itu. Jadi, kita pertama-tama dapat menentukan varians yang tanpa X1 dan X2. Oke, kita langsung coba saja ya. Kita menentukan untuk G3 rendah tanpa X1 dan X2. Oke. Kita menentukan variannya. Nah, ingat ini tanpa X1 dan X2. Jadi kita hanya memblok dari X3 sampai Xn. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan varians yang tanpa X1 dan X2. Kemudian kita menentukan varians yang tanpa Xn dan Xn-1 atau X6. Oke, kita tentukan variansnya. Nah, kita jangan lupa bloknya tanpa Xn dan X6. Jadi kita hanya memblok dari X1 sampai X5 saja. Oke. Kita enter. Nah, seperti itu. Tapi kita juga memerlukan data untuk varians yang dari semua data. Jadi kita coba. Jadi kita sekarang menentukan varians yang dari semua data. Jadi kita blok semua datanya, kemudian enter. Kemudian kita cari N. N ini merupakan jumlah data. Jadi dapat kita langsung tuliskan saja 7. Karena dapat kita lihat jumlah data yang terdapat pada contoh yaitu ada 7. Oke. Langsung saja. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, kemudian kita dapat memasukkannya ke dalam rumus. Oke, kita bisa cari G3 minimalnya dengan rumus yang di sini. Oke, kita jangan lupa pakai sama dengan. Kemudian kita ikuti rumus ya. Klik 1, dikurangi. Nah, ini jangan lupa kurungnya ada 2 ya. Kemudian kita klik N. Kita ikuti rumus saja. Kemudian dikurangi dengan 3. Tutup kurung. Nah, kemudian kita klik yang varians yang tanpa X1 dan X2. Kita klik. Oh iya, jangan lupa masukkan tanda bintang untuk mengkali. Oke, kita bisa langsung mengklik. Kemudian kurung tutup. Oke, kemudian select atau dibagi dengan, oh iya, jangan lupa ini, astagfirullah. Jangan lupa ini kurungnya
Nah, kemudian satu aja. Kemudian kita pakai kurung lagi. 2, jangan lupa. Kemudian kita klik N-nya itu 7. Itu dikurangi dengan 1. Kita klik aja 1. Kemudian kita kurung tutup. Terus dikali dengan, nah sekarang dikali dengan variansnya. Oke, kita klik dan kurung. Nah, kita coba lihat dulu. Oke. Sip. Bismillah, kita coba enter. Nah, didapatkan G3 minimalnya yaitu 0,626586. Nah, sementara G3 kritisnya yaitu 0,8980. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa G3 minimum itu dengan nilai 0,626 66 boleh kita bulatkan. Salah. Yaitu lebih kecil nilainya daripada G3 kritisnya. Yaitu dengan nilai 0,8980. Oke. Jadi, maka data tidak perlu dibuang. Nah, sekarang kita lanjut ke menentukan apakah data maksimalnya perlu dibuang atau tidak. Ya, langsung saja kita dapat memasukkan. Astagfirullah, ini apa? Saya lupa menghapus. Jadi kita dapat langsung saja menghapuskan. Jadi kita bisa langsung saja memasukkan angka-angkanya atau nilai-nilainya ke dalam rumus. Kita klik sama dengan, kita ikuti rumus ya. Kita klik 1, kemudian dikurangi, terus kurungnya jangan lupa 2, kita klik N, kita kurangi dengan 3, kita kurung tutup. Nah, kita kali dengan, di sini kita kalikan dengan varians yang tanpa xn dan xn-1. Jadi kita klik yang ini. Kemudian kurung tutup. Kemudian kita bagi dengan, kurung dulu, kurungnya 2, jangan lupa. Kita bagi dengan N itu. Nah, ini N. Dikurangi dengan 1, kurung tutup, dikali dengan variansnya, varians keseluruhan data. Oke, kita kurung tutup. Bismillah, kita enter. Nah, jadi didapatkan G3 max. Oh ya, belum ditulis ya. G3 max-nya itu 0,692058. Sementara G3 kritisnya seperti yang ada pada modul itu 0,8980. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa G3 max-nya dengan nilai 0,6920 itu
lebih kecil dari nilai G3 kritisnya. Yaitu dengan nilai 0,8980. Maka data tidak perlu dibuang. Oke, selesai dengan metode grab. Jadi metode grab hanya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.